Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera rekan-rekan mahasiswa sekalian. Selamat datang di video pembelajaran untuk mata kuliah Hukum Tata Negara, di mana pada video pembelajaran kali ini akan dibahas mengenai sumber-sumber hukum tata negara. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, secara teoritis ketika kita berbicara mengenai sumber hukum itu dibedakan menjadi dua, yakni sumber hukum material dan sumber hukum formal. Apa yang dimaksud dengan sumber hukum material? Sumber hukum material itu adalah sumber hukum yang menentukan isi hukum. Sedangkan sumber hukum formal adalah sumber hukum yang sumber hukum yang dikenal dari bentuknya, ya, ketika bentuknya menyebabkan hukum berlaku umum diketahui dan ditaati. Ya. Jadi kalau sumber hukum material itu adalah sumber yang menentukan isi dari hukum, sedangkan sumber hukum formal adalah sumber hukum yang dikenal dari bentuknya, ketika bentuknya menyebabkan hukum berlaku umum diketahui dan ditaati. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, selain sumber hukum yang perlu Anda ketahui, yakni bahwa ketika kita berbicara mengenai hukum ada faktor-faktor yang membantu dalam pembentukan hukum. Yang pertama adalah perjanjian, yang kedua adalah jurisprudens, dan yang ketiga adalah ajaran hukum atau communis opinio. Kan mahasiswa sekalian, kita coba mengkontekstualisasikan sumber hukum secara teoritis tadi dalam konteks hukum tata negara Indonesia. Maka sumber hukum tata negara Indonesia itu juga terdiri atau dibagi menjadi dua, yakni sumber hukum material dan sumber hukum formal. Sumber hukum material dari hukum tata negara Indonesia adalah Pancasila, sedangkan yang sumber hukum formal yang pertama adalah Undang-Undang Dasar beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur atau memuat ketentuan-ketentuan ketatanegaraan. Yang kedua adalah konvensi ketatanegaraan, yang ketiga adalah traktat atau perjanjian internasional. Kita coba bahas satu persatu. Sumber hukum material dari hukum tata negara Indonesia adalah Pancasila. Tentu Anda sudah mengetahui bahwa Pancasila itu merupakan dasar negara Indonesia, atau dalam istilah yang disampaikan oleh Bung Karno itu adalah filosofische Grundslag, dasar falsafah negara, yang disahkan secara yuridis menjadi dasar negara itu pada tanggal 18 Agustus 1945 bersamaan dengan disahkannya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mengapa? Karena di dalam Undang-Undang Dasar itu ada pembukaan Undang-Undang Dasar, dan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu di alinea keempat tersurat dasar negara Indonesia Merdeka, yakni nilai-nilai Pancasila yang berjumlah 5 nilai. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan seterusnya hingga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi disahkannya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia itu bersamaan dengan disahkannya Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, hadirnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tidak bisa terlepas dari pidato Insinyur Soekarno yang disampaikan pada sidang BPUPKI yang pertama pada tanggal 1 Juni 1945, di mana pada saat itu untuk menjawab pertanyaan dari Dr. Rajiman Widyodiningrat terkait di atas apa negara ini akan kita dirikan. Dalam rangka menjawab pertanyaan itu, Insinyur Soekarno menawarkan 5 nilai yang ia sebut dengan istilah Pancasila sebagai filosofische Grundslag, sebagai dasar falsafah berdirinya negara Indonesia merdeka. Jadi bisa dikatakan bahwa lahirnya Pancasila itu
itu adalah pada tanggal 1 Juni 1945. Tetapi disahkannya secara yuridis atau diakuinya secara yuridis Pancasila sebagai dasar negara itu adalah pada tanggal 18 Agustus 1945. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, ketika kita berbicara mengenai Pancasila, ini akan sangat berhubungan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalam negara kita itu berkedudukan sebagai konstitusi atau hukum dasar dari ketatanegaraan kita. Terkait dengan hal itu, saya ingin mengutip apa yang dikemukakan oleh Dr. Supomo bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar itu mengandung cita-cita luhur dan pokok-pokok pikiran mengenai dasar dan sifat-sifat negara Indonesia yang akan dibentuk. Di mana pokok-pokok pikiran itu pada akhirnya akan mewujudkan cita-cita hukum reside yang menguasai hukum dasar negara. Jadi dari pokok-pokok pikiran itu akan mewujudkan cita-cita hukum yang akan menentukan juga hukum dasar negara atau konstitusi, baik yang bersifat tertulis maupun yang tidak tertulis. Nah, berbicara mengenai cita hukum, Gustav Frege mengatakan bahwa cita hukum tidak hanya berfungsi sebagai tolak ukur yang bersifat regulatif, yaitu menguji apakah suatu hukum positif itu adil atau tidak, tetapi juga sekaligus berfungsi sebagai dasar yang bersifat konstitutif, yaitu yang menentukan bahwa tanpa cita hukum, hukum akan kehilangan maknanya sebagai hukum. Jadi ketika tidak ada cita hukum, maka hukum itu bukan hukum. Nah, kembali lagi tadi ke berdasarkan apa yang disampaikan oleh Supomo bahwa Undang-Undang Dasar ini mengandung cita-cita luhur atau pokok-pokok pikiran, dan pokok-pokok pikiran itu kemudian akan mewujudkan cita-cita hukum yang pada akhirnya akan menguasai atau akan mempengaruhi hukum dasar negara atau konstitusi. Maka apa pokok-pokok pikiran dari Undang-Undang Dasar tersebut? Rekan-rekan mahasiswa sekalian, yang perlu Anda ketahui bahwa pokok-pokok pikiran dari pembukaan Undang-Undang Dasar itu sebetulnya cerminan dari nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Supomo menjabarkan pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu, pertama bahwa negara yang hendak dibentuk itu adalah negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia berdasarkan atas persatuan dan mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah pokok pikiran yang pertama. Ingin membentuk negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia berdasarkan atas persatuan dan mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini kan sebetulnya bagian atau cerminan dari sila ketiga dan sila kelima dari Pancasila. Lalu yang kedua, negara yang berdasarkan atas hidup kekeluargaan. Akan menyelenggarakan dasar itu bukan saja untuk dalam negeri, tetapi juga luar negeri. Negara yang berdasarkan hidup atas kekeluargaan. Ini cerminan nilai kemanusiaan. Lalu yang ketiga adalah negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Cerminan dari sila keempat. Lalu yang keempat adalah negara berdasarkan ketuhanan, atas ketuhanan menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini cerminan dari sila pertama dan sila kedua. Itu ada, jadi pokok-pokok pikiran yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu sebetulnya cerminan dari nilai-nilai Pancasila. Di sisi lain, jadi isi dari pembukaan Undang-Undang Dasar itu sangat dipengaruhi oleh Pancasila. Di sisi lain, Pancasila mendapatkan kekuatan yuridisnya ketika Pancasila dimasukkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar
pada alinea keempat. Ya, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar yang tercantum di dalam konstitusi kita itu merupakan cerminan dari Pancasila. Isinya, pokok-pokok pikirannya ditentukan oleh atau dipengaruhi oleh nilai-nilai Pancasila. Ini bisa Anda semoga bisa mendapatkan gambaran bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar itu ya tidak lain adalah sebetulnya Pancasila itu sendiri ya, secara pokok-pokok pikirannya. Nah, dari sini bahwa kita bisa menyimpulkan bahwa Pancasila selain sebagai falsafah dasar negara atau filosofi se-Grondslag, Pancasila juga sebagai cita-cita hukum. Ya. Karena Pancasila sebagai cita-cita hukum, ya, maka Pancasila juga merupakan sebagai sumber hukum material dari hukum tata negara Indonesia yang harus menjiwai dan dilaksanakan oleh setiap peraturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Jadi cita-cita hukum Indonesia, cita hukum Indonesia itu adalah Pancasila itu sendiri. Sedangkan seluruh aturan hukum itu harus sesuai atau sejalan dengan cita hukum. Karena kalau menurut Gustav Frege, jika hukum itu tidak sesuai dengan cita hukum, maka hukum itu bukan hukum. Artinya hukum yang atau peraturan perundang-undangan, kalau kita bicara hukum tertulis, peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia ini akan memiliki ruh, ya, sehingga kita bisa sebut itu sebagai hukum itu ketika peraturan perundang-undangan itu dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, dijiwai oleh cita hukum. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa seluruh peraturan perundang-undangan itu harus sesuai isinya dengan nilai-nilai Pancasila. Oleh sebab itu, Pancasila menjadi sumber hukum material dari hukum tata negara Indonesia. Lalu yang selanjutnya sumber hukum formal. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar, di mana menurut Hans Nawiaski bahwa norma hukum dari negara manapun selalu berlapis-lapis dan berjenjang. Norma hukum yang ada di bawah berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi. Norma yang lebih tinggi berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi sampai pada suatu norma yang disebut dengan norma dasar. Norma hukum yang tertinggi dan merupakan kelompok pertama dalam hierarki norma hukum adalah Stat Fundamental Norm. Dikemukakan pula bahwa isi Stat Fundamental Norm itu merupakan norma yang merupakan dasar bagi pembentukan undang-undang dasar dari suatu negara atau Staatsverfassung, termasuk norma pengubahnya. Hakikat hukum suatu Staatsfundamental Norm ialah syarat bagi berlakunya suatu undang-undang dasar. Jadi menurut Hans Nawiaski, peraturan perundang-undangan itu berlapis. Norma hukum itu berlapis, berjenjang. Di mana norma hukum yang paling bawah, tingkatan yang paling bawah itu harus bersumber berdasar pada norma yang lebih tinggi. Norma yang lebih tinggi harus berlaku bersumber berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, hingga nanti pada suatu norma yang tertinggi yang disebut sebagai norma dasar. Dan norma dasar itu, norma dasar atau norma hukum yang tertinggi itu adalah, dalam hal ini adalah Staatsfundamental Norm yang menjiwai juga Staatsverfassung. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Hans Nawiaski, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar itu termasuk dalam Staatsfundamental Norm, ya, di mana pembukaan Undang-Undang Dasar berisikan Pancasila dan cita-cita luhur bangsa Indonesia. Ya. Jadi Staatsfundamental Norm itu adalah pembukaan Undang-Undang Dasar
ya, yang mana pembukaan Undang-Undang Dasar ini sebetulnya adalah cerminan dari nilai-nilai Pancasila dan cita-cita atau tujuan luhur dari bangsa Indonesia. Dan Staatsverfassung itu adalah batang tubuh dari Undang-Undang Dasar 1945 yang isinya harus sesuai, atau yang isinya adalah menjabarkan dari pokok-pokok pikiran yang ada di dalam fundamental norm, ya, atau di dalam pokok-pokok pikiran yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Jadi pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu harus menjadi dasar bagi hukum dasar negara yang terdiri dari hukum yang tertulis atau batang tubuh dari Undang-Undang Dasar dan hukum yang tidak tertulis. Selanjutnya, sesuai dengan prinsip supremasi konstitusi, di mana tempat konstitusi adalah hukum yang tertinggi sehingga peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya mengatur lebih lanjut dan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Jadi bahwa Undang-Undang Dasar, pasal-pasal atau ketentuan-ketentuan hukum yang ada di dalam Undang-Undang Dasar itu harus menjabarkan pokok-pokok pikiran yang tertuang di dalam Stat Fundamental Norm atau pembukaan Undang-Undang Dasar, dan pasal-pasal di Undang-Undang Dasar itu harus juga menjiwai ketentuan-ketentuan yang ada di dalam peraturan perundang-undangan yang ada di bawah Undang-Undang Dasar. Jadi ketika ada peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar yang bertentangan dengan pasal-pasal di Undang-Undang Dasar, maka itu harus ditolak. Tidak boleh peraturan perundang-undangan yang ada di bawah Undang-Undang Dasar itu tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau konstitusi. Maka dari situ kita bisa simpulkan bahwa Undang-Undang Dasar itu menjadi sumber hukum formal yang tertinggi di dalam konteks sumber hukum tata negara Indonesia. Lalu yang selanjutnya adalah peraturan perundang-undangan lain yang mengatur atau memuat ketentuan ketatanegaraan. Ada berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 bahwa peraturan perundang-undangan ya tersusun. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar, yang kedua ketetapan MPR, yang ketiga adalah undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu, lalu kemudian peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, dan yang paling bawah adalah peraturan kabupaten kota. Peraturan kabupaten kota tidak boleh bertentangan dengan peraturan daerah provinsi, peraturan daerah provinsi tidak boleh bertentangan dengan peraturan presiden, peraturan presiden tidak boleh bertentangan dengan peraturan pemerintah atau undang-undang atau undang-undang dasar. Jadi semua peraturan ini tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, jenis peraturan perundang-undangan selain yang dimaksud tadi, ya, tetap MPR, undang-undang, PP, Perpres, Perda provinsi maupun Perda kabupaten kota. Ya, selain itu, ada peraturan perundang-undangan lain yang ditetapkan oleh misalnya MPR, peraturan MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, ditetapkan oleh Menteri berupa peraturan Menteri, ditetapkan oleh Gubernur, Bupati Wali Kota, atau Pergub, atau Perbub, atau Perwali, ya, atau Kepala Desa, atau ya, jadi peraturan desa, Perdes. Itu adalah peraturan perundang-undangan yang juga masih dianggap, yang juga di peraturan tersebut juga berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Jadi peraturan perundang-undangan itu sebagai sumber hukum itu selain TAP MPR, undang-undang, PP, Perpres, itu ada yang ada peraturan perundang-undangan lain yang juga memiliki kekuatan hukum mengikat seperti peraturan MK, peraturan MA, peraturan menteri, peraturan gubernur, peraturan bupati, peraturan wali kota, dan lain sebagainya.
Lalu yang ketiga dari sumber hukum formal adalah Konvensi Ketatanegaraan, di mana menurut Bagirmanan, konvensi atau hukum kebiasaan ketatanegaraan adalah hukum yang tumbuh dalam praktik penyelenggaraan negara untuk melengkapi, menyempurnakan, menghidupkan, mendinamisasi kaidah-kaidah hukum perundang-undangan atau hukum adat ketatanegaraan. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, selanjutnya yakni traktat atau perjanjian internasional. Ya, traktat atau perjanjian internasional termasuk dalam bidang hukum internasional, tetapi juga merupakan sumber hukum formal dari HTN sepanjang perjanjian itu memuat atau mengatur ketentuan-ketentuan ketatanegaraan. Contoh misalnya adalah perjanjian Linggarjati, ya. Jadi perjanjian Linggarjati itu termasuk dalam traktat atau perjanjian internasional yang merupakan sumber hukum formal dari HTN, di mana di dalam pasal 5 ayat 1 persetujuan Linggarjati mengatur bahwa undang-undang dasar daripada negara Indonesia Serikat itu ditetapkan nanti oleh sebuah persidangan pembentuk negara yang akan didirikan daripada wakil-wakil Republik Indonesia dan wakil-wakil sekutu lain yang akan termasuk kelak dalam negara Indonesia Serikat. Jadi ketentuan yang ada di dalam persetujuan Linggarjati itu menjadi sumber hukum formal dari hukum tata negara Indonesia pada saat pada masa itu, yakni ketika Indonesia menjadi negara Indonesia Serikat, ya, negara federal. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, ada faktor-faktor yang membantu pembentukan hukum tata negara Indonesia. Yang pertama adalah jurisprudensi, yakni faktor-faktor yang membantu dalam pembentukan hukum tata negara Indonesia jika putusan pengadilan yang bersifat tetap tersebut memuat atau mengatur ketentuan-ketentuan ketatanegaraan yang dipakai oleh hakim untuk memeriksa perkara yang serupa di kemudian hari. Menurut Jimlia Sidiki, ada syarat agar putusan pengadilan itu dikategorikan sebagai jurisprudensi. Pertama, tentu sudah memiliki kekuatan hukum tetap, lalu dinilai baik dalam arti menghasilkan keadilan bagi pihak-pihak yang bersangkutan, sudah berulang kali atau beberapa kali dilakukan dengan pola yang sama di beberapa tempat terpisah. Norma yang terkandung di dalam putusan tidak terdapat dalam peraturan tertulis yang berlaku, ataupun kalau ada tidak begitu jelas. Dan yang terakhir adalah putusan itu dinilai memenuhi syarat sebagai jurisprudensi dan direkomendasikan oleh Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. Di Indonesia, lembaga peradilan yang merupakan peradilan tata negara adalah Mahkamah Konstitusi yang memiliki wewenang, ya, tertuang di dalam pasal 24C ayat 1 dan 2 dan di Undang-Undang Dasar 1945 pada perubahan yang ketiga, amandemen ketiga, di mana wewenangnya adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, perselisihan hasil pemilihan umum, pembubaran partai politik, memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Jadi, putusan MK sebagian besar memuat atau mengatur ketentuan-ketentuan ketatanegaraan, terutama dalam hal permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dan kasus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Artinya, putusan hakim konstitusi itu juga bisa menjadi jurisprudensi, ya, bisa menjadi jurisprudensi, bisa menjadi sumber hukum, ya, atau yang mempengaruhi pembentukan hukum tata negara Indonesia. Lalu yang selanjutnya adalah ajaran hukum.
Communis Opinio Doctorum, yang diartikan sebagai pendapat umum para ahli hukum, di mana pendapat hukum yang dapat dijadikan rujukan dalam membuat keputusan. Syarat-syaratnya adalah, menurut Jimli Asidiki, pertama, bahwa ilmuwan yang bersangkutan dikenal dan diakui luas sebagai ilmuwan yang memiliki otoritas di bidangnya dan memiliki integritas. Persoalan tersebut belum diatur dalam peraturan tertulis. Dan yang ketiga adalah pendapat hukum tersebut telah diakui keunggulannya dan diterima oleh umum. Ini contoh misalnya adalah pemikiran John Locke mengenai negara hukum dan jaminan hak asasi manusia. Ya. Lalu mengenai teori pemisahan kekuasaan, ya, ajaran hukum mengenai pemisahan kekuasaan oleh Montesquieu, ya, itu mengilhami konstitusi Amerika Serikat misalnya. Dan ada banyak ajaran-ajaran hukum dari para ahli hukum yang terkemuka juga mempengaruhi pembentukan hukum tata negara Indonesia. Kira-kira seperti itu yang bisa disampaikan pada video pembelajaran kali ini. Semoga apa yang dijelaskan bisa dipahami dan bisa bermanfaat bagi Anda. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.